Kita pastilah pernah mendengar ketika Pancasila dulu dirumuskan, ada pemikiran untuk memeras Pancasila dari 5 sila itu ke 3 sila atau trisila dan ke ekasila atau sila 1. Dalam Keyahudian agak berbeda atau bertentangan bahkan dengan pemikiran yang saya katakan tadi tentang Pancasila. Hukum Allah, hukum Taurat bukannya diperas, melainkan justru dikembangkan seluas mungkin. Hukum kasih dijabarkan dalam 10 perintah Allah atau dekalog. Dan dari dekalog yang 10 itu dipecah-pecah lagi dan setiap bagian, setiap nomor mempunyai beberapa sub hukum yang seluruhnya berjumlah 613. Orang-orang Farisi menghidupi itu, melaksanakan itu, yang kemudian memberikan tekanan pada lahiriahnya saja dan melupakan sumber atau inti dari hukum itu. Kalau kita membaca Injil, Yesus ingin mengembalikan seluruh hukum itu yang ditulis oleh para nabi, yang semuanya dicantumkan dalam hukum Taurat oleh Musa, kepada inti dari seluruh hukum, yakni kasih. Itu tidak berarti bahwa kalaupun seluruhnya diperas dan akan menjadi kasih kepada Allah dan kepada sesama, yang lain-lain tidak dilaksanakan. Tetapi Yesus mau mengatakan yang paling utama hukum itu adalah Allah harus di atas segalanya. Dan manusia sebagai gambar Allah harus diperlakukan dengan baik. Bahkan kalau itu dikatakan dua hukum menjadi satu kesatuan yang tak terpisahkan, hormat kita kepada Allah hanyalah akan sia-sia kalau kita tidak pernah menghormati manusia. Atau hormat kita kepada Allah, ibadah kita kepada Allah hanyalah akan sia-sia kalau kita berlaku tidak baik kepada sesama manusia. Martabat manusia itu gambar diri Allah. Karena itu hormat kita kepada Allah harus diwujudkan dalam hormat kita kepada sesama. Kalau kita menyembah Allah sebagai Allah yang hidup, maka cintailah kehidupan manusia. Kehidupan manusia, diri maupun orang lain, tidak pernah boleh terancam oleh kematian. Kalaupun makanan itu harus diperoleh dengan cara yang tidak biasa, tetapi perlakuan kepada manusia pun yang mempunyai makanan yang seharusnya untuk menyelamatkan orang lain juga tidak pernah boleh sewenang-wenang. Maka kalau dikatakan barangkali Yesus ingin memeras seluruh hukum, adat istiadat para nabi dan nenek moyang dalam hukum tunggal, kasih kepada Allah dan sesama manusia, artinya hanya boleh melakukan pekerjaan baik, perbuatan baik, kesejahteraan dan keselamatan manusia, baik diri maupun sesamanya.
Kalau hukum itu sungguh dilaksanakan, maka entahlah 613 atau bahkan lebih dalam tradisi lain, tidak ada satupun yang dilewati. Hukum sangat baik dibuat agar kehidupan sosial tidak bertabrakan satu dengan yang lain. Tetapi hukum itu harus bersumber pada martabat manusia, kasih kita kepada sesama, kepada diri sendiri, dan kepada Allah. Haruslah jadi satu kesatuan yang tak terpisahkan. Mari kita beriman kepada Allah dengan mengasihi kehidupan, baik kehidupan sesama maupun kehidupan diri sendiri. Dengan demikian kita akan membangun bersama kebersamaan kehidupan di dunia ini dalam keharmonisan. Dalam bacaan pertama tadi, kita berharap tidak ada orang yang memegahkan diri, menyombongkan diri, merendahkan orang lain. Tidak ada sikap, pikiran, atau perbuatan diskriminatif dalam kekristenan. Itu karena kasih. Semua orang yang terancam kematian haruslah dibela dengan seluruh jiwa raga kita, dengan cara apapun. Bahkan roti yang boleh hanya dimakan oleh para imam diambil oleh Daud untuk dibagikan kepada para prajuritnya. Kita berharap kasih Allah yang demikian menghidupi kita, dan kita berlaku sebagai sahabat, sebagai keselamatan bagi semua orang. Tuhan memberkati kita. Amin.